Besok datang lebih pagi ya. Yang bajunya tidak rapi juga sekalian dirapikan. Itu tidak mau ada yang berantakan selama pembelajaran bahasa Indonesia ini. Sudah betul? Oke. Tadi bangkunya 01. Ini kayak itu bakal beberapa juga. Kalau itu masalahnya apa berapa? Telat ya Bu, kesini mana bangunnya? Jam berapa? Rumah kamu jauh? Jauh ya Bu. Besok pagi datangnya harus lebih pagi ya. Kalau rumahnya jauh, datangnya harus lebih pagi. Paham? Paham. Ya. Dan juga pagi ini kelasnya kotor, berantakan, ada yang terlambat. Ibu tidak mau pekan depan terulang lagi seperti ini ya. Ibu. Lakukan baik-baik. Oke, karena semuanya sudah kondusif, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Michael bisa dipimpin doa. Marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa baik. Berdoa selesai. Oke, sekarang ibu akan mempresentasi kalian untuk Patrick. Apa? Sudah bawa obat? Sudah minum obat? Jadi tidak sarapan? Besok pagi datangnya harus lebih pagi dan sarapan ya kalau bisa. Michael, Hadir Ibu. oke, Ekakur, Ibu, Kamel, Ibu, oke, ada yang tidak hadir? Ibu. Kenapa sih? Apa? Tidak ada kabar? Tidak ya Bu. Ibu akan komunikasikan dengan guru BK terkait hal ini ya. Ibu. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu menyunting teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ibu. Boleh? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek seolah-olah objek tersebut dapat dilihat dan dirasakan. Oke, baik, betul ya. Yang lainnya ada yang ingin berpendapat? Ibu. Boleh? Jadi teks deskripsinya adalah teks yang menjelaskan sesuatu itu. Oke, baik. Sudah paham ya tentang tes deskripsi? Sudah, Ibu. Oke. Jadi tes deskripsi adalah dalam tes deskripsi ini ada bagian menyunting. Nah, menyunting ini adalah proses mengubah, memperbaiki atau menyempurnakan tes deskripsi yang berisi tentang penjelasan atau informasi singkat mengenai suatu topik, produk atau yang lainnya. Tujuannya itu untuk memperjelas maksud dari tes deskripsi. Nah, kemudian tujuan dari menyunting tes deskripsi ini adalah untuk meningkatkan kejelasan. Jadi teks yang semulanya belum jelas maka disunting kembali agar lebih jelas. Kemudian menyunting tes deskripsi juga bisa memperbaiki tata bahasa. Jadi yang tadi awalnya kalimatnya tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan daya tarik. Jika sebuah teks deskripsi ini memiliki tata bahasa yang baik, kalimat yang efektif, dia akan meningkatkan daya tarik pembaca. Otomatis pembacanya akan lebih memahami teks deskripsi yang kita buat. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menyampaikan pengalaman. Jika pembaca ini misalnya pembaca ini belum memahami tentang deskripsi pesawat misalnya. Nah, jika pembaca belum pernah menaiki pesawat, kemudian dia membaca tentang deskripsi tentang pesawat, otomatis pembaca ini akan memiliki pengalaman membaca gimana sih caranya, gimana sih rasanya menaiki pesawat tersebut melalui tes deskripsi. Kemudian
5. Menggunakan kalimat terperinci. 6. Menggunakan kalimat yang berhubungan dengan kata indera. 7. Menggunakan kata yang emosi kuat. 8. Menggunakan kata imbuhan. Oke, terima kasih ya Kim. Jadi tes deskripsi ini dikatakan baik jika mengikut 8 unsur tersebut. Yang pertama identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, kesimpulan atau kesan, menggunakan kata umum dan kata khusus, menggunakan kalimat terperinci, menggunakan kalimat yang berhubungan dengan panca indera, menggunakan kata imbuhan dengan emosi yang kuat, dan menggunakan kata imbuhan. Ibu, kopi please. Oh iya, boleh silakan. Kak tadi ini boleh Kak? Dia juga sebelum saya ngajak saya pipis, tapi saya memang dia suruh berjalan sendiri. Lain kali tidak boleh seperti itu ya. Ya ibu. Harus pelan-pelan ngomongnya, tidak boleh dengan kekerasan. Iya ibu. Ini kenapa ngobrol? Kan Saya sudah tanya, tahu Bu. tentang materinya. 1000. Tidak boleh berisik ya. 1000. Oke, yang selanjutnya di sini Ibu ada sebuah teks. Ini adalah teks deskripsi. Nah, tugas kalian di sini adalah menyunting teks deskripsi yang sudah ditampilkan. Jadi kalian perbaiki tentang tata bahasanya, kalimatnya, atau apapun yang kurang jelas atau yang kurang efektif. Paham? Paham, Ibu. Baik, boleh dikerjakan untuk masing-masingnya. Nanti Ibu akan tunjuk untuk maju ke depan. Kalian mengerjakannya di kertas yang Ibu berikan ya. Ya ibu. Teksnya bisa terbaca. Bisa ibu. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Ya ibu. Jawabannya ya. Ini satu, sini, ini koma, satu, sini ada tiga. Jadi ada tiga. Boleh untuk Eka belum tahu ya tugasnya. Jadi di papan sudah Ibu berikan teks deskripsi tentang pandai parang kritis. Tugas kalian adalah untuk menyunting jawaban, untuk menyunting kata-kata atau kaidah yang belum pas berdasarkan teks tersebut. Paham? Oh, dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak benar. Ibu. Eka tidak mencerna ya. Sudah selesai?
Dikit lagi Ibu. Sampai mana ya Pak? Baru nunggu lagi. Eka sudah menemukan berapa? 1, 2, 3. Jadi satu Ibu. Ini kan ini dia. Tidur Ibu. Dia sakit ya? Iya. Biarkan saja ya dia tidur. Karena dia sudah tidak enak badan jadi tidak apa-apa. Tugasnya gimana Bu kalau dia tidur? Nanti ibu akan berikan ini sebagai pekerjaan rumah. Jadi besok dia mengumpulkan pribadi ke ibu. Berarti boleh tidur ya? Ya kalau yang lainnya yang masih sehat dan masih semangat tidak boleh tidur ya. Ya, Ibu. Karena katanya lagi sakit jadi tidak apa-apa. Sudah selesai? Sudah Sudah. Ibu. Oke, ibu akan panggil maju ke depan untuk kalian mengidentifikasi apa sih yang salah di teks deskripsi ini. Eka boleh maju. Maju. Ya Ibu ya. Jadi yang salah di deskripsi ini yang pertama Jogja katanya ianya masih kecil. Terus ini kita terkopek. Kalau ini koma pasirnya ini P-nya masih besar. Terus ini juga suasana S-nya besar dan tidak ada tanda titik Ibu. Oke, betul. Terima kasih Kak. Ibu. Untuk Michael boleh maju ke depan. Untuk menyunting tes deskripsi. Baik Ibu, jadi yang saya lihat dan saya sunting itu yang pertama tidak ada tanda titik di akhir paragraf Ibu di teks. Selanjutnya di kata Yogyakarta harusnya jadinya besar. Ya, betul. Dan satu lagi di pasir ini Bu Ya. harusnya kecil. Sudah Ibu cukup. Oke, nah itu kita buat Michael. Tadi sudah. Sudah Ibu. Tadi tidak ada bagian ya. Dulu aja nggak apa-apa. Atau KS. Sudah Ibu. Kuat ya. Yang belum Eka boleh maju ke depan untuk menunjukkan kata-kata yang salah atau kata baca yang salah. Jadi untuk kata-kata yang salah itu yang itu Bu, yang di itu di seharusnya dalam situ itu Ya. Terus ini hijau, ini harusnya pakai kapital Ibu. Hijau. Ini Ya. huruf kecil. Kecil. Iya, iya kecil. Yang kecil atau yang besar? Kecil. Kecil ya. Berarti itu salah. Dari Ibu. Sudah? Ini tepuk tangan buat Eka. Oke. Selesai sudah materi tes menyunting tes deskripsi ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai menyunting tes deskripsi? Saya Ibu. Boleh? Kalau tes deskripsinya banyak ini cara menyuntingnya gimana ya Ibu? Jadi untuk cara menyunting tes deskripsi yang banyak itu bisa kalian pilih-pilih dulu. Jadi satu paragraf dulu, 2 paragraf dulu gitu. Jadi per paragraf biar tidak memberatkan. Oke, paham? Paham Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Baik, sudah paham semua ya? Paham Ibu. Alhamdulillah. Selesai sudah materi menyunting tes deskripsi ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai mendemonstrasikan naskah drama. Jadi ibu harap kalian bisa mencari sumber referensi yang berkaitan dengan naskah drama atau bisa menonton video pertunjukan drama supaya minggu depan jika ibu tanya kalian sudah paham. Ya Ibu. Baik, selesai sudah materi hari ini, pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Michael bisa dipimpin doa kan? Baik Ibu, dan teman-teman kita berdoa sebelum menutup pelajaran ini. Berdoa mulai.
berinteraksi dalam kelas ini. Untuk Catherine mungkin bisa istirahat di rumah ya. Kalau tidak memungkinkan besok boleh izin. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamilia sebagai OL dari Saudari Wafiko Ida Nuroma dengan keterampilan mengajar mengelola kelas. Dengan keterampilan ini, Saudari Wafiko Ida Nuroma sudah melakukannya dengan baik, yaitu dengan prinsip pengelolaan kelas yang hangat, antusias, kemudian bervariasi dan penanaman disiplin diri. Kemudian yang kedua, pengelolaan dan penataan ruang kelas meliputi pengelolaan meja, kursi, dan cahaya serta alat pembelajaran. Kemudian tindakan pengelolaan kelas juga dilakukan Saudari Wafiko dengan sangat baik, yaitu dengan cara preventif, yaitu ada sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, kemudian memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, dan memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, serta menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Kemudian yang refleksif, Saudari Wafiko juga sudah melakukannya dengan sangat baik, yaitu dengan perubahan tingkah laku dan menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Saya Kamilia sebagai OL dari Saudari Wafiko mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.